Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Kades di Kabupaten Oku Timur berbuntut panjang. Korban yang diketahui seorang janda tersebut membuat laporan ke Polres Oku Timur. Reni bersama beberapa kerabatnya akhirnya mendatangi Polres Oku Timur kemarin. Kedatangan si janda cantik ini untuk melaporkan oknum Kades yang diduga sudah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Kepada Palpres.com, Reni bercerita jika kejadian tersebut berawal saat dirinya duduk di teras kontrakannya sekitar pukul 10 malam pada tanggal 16 Agustus kemarin. Saat itu, oknum Kades berinisial SG datang ke kontrakannya dan langsung masuk kamar. Karena kaget, ia langsung menyusul untuk mempertanyakan maksud dan tujuan oknum Kades tersebut. Korban pun meminta oknum Kades untuk keluar dari kamar kontrakannya sembari memegang pundak terlapor. Namun SG tiba-tiba berdiri dan memegang tangan korban, lalu menekan pergelangan tangan kiri hingga patah. Atas kejadian itulah dia melapor ke Polres Oku Timur dengan dugaan penganiayaan. Di tanggal 16, Pak Kades Naslim itu datang sekitar jam 10. Dan saya lagi berada di teras rumah seperti itu. Beliau datang langsung masuk ke kamar, perlu ke dalam, dia ke kamar, duduk. Aku langsung ikut dari belakang. Aku tanya, ada apa, ada tanggapan? Dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa. Pada saat dia diam saja. Saya bilang untuk apa? Mulutnya bawa alkohol, matanya merah dan terus terjadinya saya suruh dia untuk pergi dari kamar saya karena saya melihat dia mabuk. Dari penciumannya bawa alkohol, matanya merah seperti itu kan. Saya suruh dia pergi, tapi dia tidak ingin pergi saat itu. Akhirnya saya tarik dia, saya dorong dia untuk keluar ke kamar. Tapi dia berbalik dan dia patahkan tangan saya. Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polres Oku Timur, Ibda Miming mengaku akan memanggil terlapor hari ini. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palpres.com. Pemirsa, tak banyak tempat makan yang menawarkan makan enak dengan harga Rp3.000 bisa kenyang. Hanya angkringan Juang di Jalan Serasan Sekundang nomor 29 RT 24 RW 005 Palembang yang menyediakan beragam makanan siap menggoyang lidah dengan harga murah meriah. Owner Angkringan Juang, Tun Teja, menjelaskan ide konsep angkringan ini diadopsinya dari berbagai kota yang pernah ia kunjungi. Namun kali ini konsepnya tidak di pinggir jalan, melainkan di rumah yang memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Angkringan Juang menyediakan beragam menu mulai dari nasi liwet, sate kulit, sate usus, telur puyuh, sayap ayam, sosis, otak-otak, mie, dan beragam menu lainnya. Jadi Angkringan Juang ini kita baru kita lahirkan tanggal 17 Agustus kemarin. Kenapa 17 Agustus? Karena ya kita mau ambil konsep juangnya, ya kan? Ambil konsep juangnya, bahwasanya ya hidup ini kan memang harus penuh dengan perjuangan. Ya kita selama hidup kan kita nggak boleh berhenti, gitu. Nah kalau konsepnya sendiri sih sebenarnya saya punya keinginan begini, Mbak. Di tengah maraknya kafe, kemudian tempat-tempat makan yang estetik dan lain-lain, kadang-kadang mengenyampingkan kemampuan anak-anak muda yang dengan kondisi pandemi mereka tidak punya cukup anggaran, cukup budget untuk sekedar nongkrong gitu. Sementara keinginan mereka untuk kumpul bareng teman-teman itu ya nggak bisa dibendung gitu. Nah dari situlah saya berpikir dengan tim saya untuk ayolah kita buat sesuatu yang kira-kira bisa jadi wadah untuk adik-adik dan anak-anak muda untuk tetap bisa berkarya, duduk nongkrong, kemudian mingle dengan teman-temannya, tapi dengan harga yang sangat murah gitu. Harga angkringan lah, Mbak. Selain menyuguhkan beragam menu dan minuman lainnya, Angkringan Juang juga menyediakan live musik sehingga pengunjung akan merasa terhibur dan nyaman berlama-lama di sini. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com.
Sempat diterpa hujan deras, lomba perahu hias dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Palembang sukses digelar. Lomba perahu hias yang digelar di Sungai Musi pada Sabtu 20 Agustus lalu diikuti 30 peserta. Mereka merupakan organisasi perangkat daerah atau OPD kabupaten atau kota, BUMN, dan BUMD di Sumatera Selatan. Tradisi tahunan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini memang sudah ditunggu masyarakat Palembang dan sekitarnya setelah 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 30 perahu hias dihias semenarik mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik dari para juri. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Alfasa Rizal mengatakan, acara perahu hias dan bidan ini dilaksanakan untuk memperebutkan piala Gubernur Sumsel. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin menambahkan, parade perahu hias bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Pemenang untuk kategori BUMN, juara 1 diraih PT PLN, juara 2 PT Semen Batu Raja, juara 3 Bank BCA, harapan 3 BSB, harapan 2 Bank Indonesia, dan harapan 1 Bukit Asam. Sedangkan kategori OPD, juara 1 diraih Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, juara 2 BPKAD, BKD, BKPSDM, juara 3 Pemerintah Kota Palembang, dan juara 4 Dishub Disnaker Trans Sumsel. Reporter dan juru kamera, Betanika Susmanda, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial SZ menganiaya wanita muda saat sedang mengantri di SPBU kawasan Demang Lebar Daun belum lama ini. Alhasil video yang direkam netizen ini viral di sejumlah media sosial. Video dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota DPRD Kota Palembang viral di media sosial. Video singkat tersebut terlihat seorang pria secara terlihat memukul seorang wanita di area SPBU. Belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 7 malam di salah satu SPBU di kawasan Demang Lebar Daun. Video itu pun mendapat respon dari Hotman Paris. Pengacara ternama ini siap ke Palembang untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada wanita tersebut. Bahkan pengacara berpenampilan nyentrik ini mendorong Kapolri untuk menangkap terlapor karena diduga sudah melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Tapi nggak kuat lihat video pemukulan seorang yang diduga seorang oknum DPRD di pom bensin Palembang. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kapolri. Inilah saatnya Bapak bertindak. Tolong perintahkan kepada Kapolda Palembang agar oknum DPRD itu segera dijemput malam ini. Agar oknum DPRD itu segera dijemput malam ini dan ditahan. Apapun alasannya, oke? Terpisah Ketua DPC Partai Gerindra Palembang, Akbar Alvaro mengaku sudah melakukan mediasi terhadap kader partainya yang diduga sudah melakukan penganiayaan dengan pelapor. Namun begitu pihaknya tidak akan mentolerir sikap arogan yang dilakukan SZ. Oleh sebab itulah pihaknya akan mengintervensi proses hukum yang terlibat oknum anggota DPRD Palembang dari partainya tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga akan merekomendasi sanksi pecat kepada DPP Partai Gerindra. Untuk itulah pihaknya meminta agar seluruh pihak menghormati proses internal yang kini sedang dijalani partai. Hari ini kami pengurus DPC Gerindra Kota Palembang memanggil secara langsung Bapak Supirzen untuk kami mintakan keterangannya. Karena berita ini sudah masuk dan terlapor itu sejak dari tanggal 5 kemarin. Sedangkan kami Partai Gerindra baru diinformasikan setelah pemberitaan ini muncul. Nah, oleh karena itu semalam kami langsung bergerak cepat, kami langsung panggil Bapak Supirzen dan juga kami langsung panggil korban yang selama ini sudah melaporkan. Public figure sebagai anggota DPRD Kota Palembang sebagai representatif masyarakat. Partai Gerindra Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Supirzen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari DPP. Tolong digarisbawahi, jangan lagi ada pemberitaan kader Partai Gerindra yang mencoreng nama baik. Kami akan pemberitaan lebih lagi. Yang terjadi adalah oknum Partai Gerindra. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Bahasing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.